Baik, jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir. Kita akan belajar web programming di STT Terpadu Universitas. Kali ini kita akan belajar memulai bagaimana mengenal tag HTML. Ya. Jadi HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi bagaimana ini adalah salah satu dokumen internet ya yang bisa diakses via internet. Internet sendiri adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global ya. Jadi komputer-komputer yang ada di Indonesia, ada yang di Amerika, ada di Inggris, ada di Arab Saudi, ada di belahan dunia manapun itu terhubung, saling terhubung ya, dengan teknologi yang ada saat ini seperti teknologi satelit ya yang menghubungkan gitu ya. Nah, untuk saling berhubungan maka perlu adanya protokol ya. Nah, bagaimana aturan-aturan yang harus digunakan ya, internet protokol ya. Pemahaman protokol sederhananya ya mungkin saat pandemi ini kita sering dengar protokol COVID. Nah, itu mirip ya. Nah, jadi harus mengikuti protokol COVID. Nah, apa aja protokol COVID? Ya tadi jaga jarak, pakai masker, kemudian apa lagi? Cuci tangan. Nah, itu contoh protokol COVID. Protokol internet adalah contohnya aturan komunikasinya nih, bagaimana cara berbicaranya antara komputer satu dengan komputer yang lain dalam jaringan. Nanti ada protokolnya, ada HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, protokol komunikasi antara komputer lewat jaringan. Kemudian ada lagi namanya protokol FTP, File Transfer Protocol, protokol untuk kirim file atau antar jaringan ya. Jadi kalau mau sharing file antar jaringan pakai protokol FTP misalkan ya. Mungkin nanti implementasinya kalian ketika akan menyetor kode kalian ke dalam aplikasi GitHub atau GitLab gitu ya. Kemudian ada lagi SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol untuk email. Ini cara bertukar email via komputer dalam jaringan. Ini ya. Pemahamannya seperti itu, nanti detailnya bisa dipelajari tentang protokol ini. Kemudian juga ada www, himpunan halaman HTML yang diakses menggunakan protokol HTTP. Jadi ketika mengetikkan atau mengakses web, kalian harus mengetikkan HTTP www, misalkan huruf ID. Pemahamannya seperti itu ya. Nah, jadi protokol HTTP ini adalah protokol yang nanti kita gunakan ya dalam jaringan yang digunakan untuk aplikasi web. Nah, saling bertukar informasi ya. Jadi saling bertukar menggunakan protokol HTTP. HTTP ini mempunyai karakteristik adalah client server. Jadi ada klien yang mengakses, contohnya kalian mau mengakses ICE atau Allen, nah itu kalian pakai browser. Nah, kalian sebagai klien pakai browser Firefox, ketik ICE Notification ID. ICE Notification ID adalah aplikasi yang ada di server. Nah, ketika kalian ngeklik enter, itu kalian mau request, saya mau lihat halaman depannya ICE dong, misalnya, atau misalnya notifikasi ID, ya nanti server akan merespon. Jadi ada request, ada respon. Kalau tidak di enter, tidak ada request, nggak bakal muncul di halaman webnya, harus di enter dulu ya. Ya, jadi kalau pintunya nggak dibuka ya nggak bisa masuk kita gitu ya. Itu ada request, ada yang diminta, ada yang direspon. Ya, harus aktif, jadi proaktif, filosofinya proaktif. Kalau diem aja nggak bakal berubah, ya, harus aktif. Minta apa nanti dikasih, direspon. Request doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dapat respon ya, rezeki yang banyak misalkan. Kemudian lagi sessionless ini hanya berlaku dalam satu waktu aja di sini ya. Nanti misalkan ada masa habisnya nanti ya. Jadi data yang di request ya itu hanya berumur dalam satu rentang waktu ya. Bisa aja dalam waktu jam, hari, atau seterusnya. Sessionless itu bisa disimpan dalam aplikasi klien browser ya. Kemudian ini bahasa yang menuliskan halaman web. Kemudian nanti belajar HTML, Hypertext Markup Language, kumpulan tag-tag nanti ya.
mendeskripsikan konten data. Ini definisi aja, nanti kalian bisa baca. Nah, untuk dokumen HTML nanti format ekstensi filenya adalah .htm atau .full.html. Jadi ketika membuat dokumen lengkap adalah .html gitu ya. Nah, nanti ada URL-nya yang harus kalian akses nih, uniform resources locator, URL-nya mana nih gitu. Nah, nanti buka browser nanti yang akan diaksesnya. Oke, saya praktekkan dulu sampai definisi ini. Misalkan kita pakai SAM ya, kemarin harusnya sudah belajar coba install. Nah, kemudian SAM itu adanya, contohnya saya install SAM-nya di htdoc ya, SAM htdoc di sini. SAM nanti kalau dokumennya ada di sini, semua dokumen ada di sini ya. Nah, apa sih dokumennya? Dokumennya harus buat pakai editor. Coba kita pakai Visual Studio Code ya. Kita buka. Nah, pertama saran saya yang Anda harus lakukan di sini adalah file, bisa new open workspace atau open folder. Open workspace itu satu pekerjaan, project gitu ya. Nah, misalkan mau folder atau workspace misalkan kita ingin buat di sini di htdoc ini, kita project baru, kita buat aja folder di sini, new folder, misalkan namanya latihan gitu ya. Oke, jadi dalam directory SAM htdoc latihan, saya ada di D ya, terserah mau di C atau di D direktorinya. Oke, berikutnya kita coba dah open workspace dulu. Open workspace, kita buka latihan, ini open ya, dari SAM htdoc latihan yang open ya. Nah, ternyata belum ada di sini ya nama workspace-nya ya. Nah, atau lebih tepat kita open folder aja deh ya. File open folder ya, htdoc latihan. Nah, ini kita select folder. Nah, berarti sekarang sudah ada di folder latihan, masih kosong di sini ya. Nah, ini ada halaman selamat datangnya, dikasih informasinya di sini ada di mana posisinya ya. Oke, kita new file. Nah, ini kita save dulu. Saya tekan Ctrl S saja, save ya, atau klik gambar di save ini ya, nanti akan muncul ya, misalkan namanya apa, misalkan namanya web01.html. Nah, ekstensinya tadi HTML atau HTML. Nah, .html, save. Oke, nah, udah di sini kalian buat dokumen ya. Dokumen sini ya, kemarin udah belajar Hello World ya. Nah, oke, ini langsung aja saya dokumen HTML itu terdiri atas HTML ini ya, ada di situ syntax highlight. Jadi kenapa gunakan IDE Integrated Development Environment Visual Code, tadi sudah ada syntax highlightnya, mudah untuk digunakan, membantu sangat untuk programmer. Ketik aja HTML, diklik enter aja, nanti harusnya muncul, atau di tab ya tadi HTML ya. Nah, dia langsung ditutup. Jadi tag HTML itu ada tag buka dan tutup, nanti ada heading, head. Nah, headed ini buat title ya, nanti kita jelaskan lagi. Misalkan selamat datang, title-nya. Nah, untuk heading ada body ya, body ya. Nah, body ini nanti bisa kita definisikan di sini. Nah, kemudian ada lagi misalkan heading 1 deh, misalkan selama apa, misalkan nama kampusnya STT Terpadu PG misalkan gitu ya. Oke, kalau sudah di save ya, jangan lupa di save atau Ctrl S aja. Nah, bagaimana mengaksesnya? Tadi buka browser. Nah, kalian buka browser nih. Ini browser saya udah buka nih, Firefox. Buka aja browser localhost. Ketika di dalam direktory latihan tadi udah ada ya. Nah, ini ada web 01. Nah, ini cara membuat dokumennya. Gitu ya. Ini pelajaran pertama, membuat dokumen. Jadi diakses lewat browser dengan alamat URL-nya, ini namanya URL. Localhost http localhost/latihan, nama foldernya tadi
atau nama projectnya web01.html ya, paham ya. Kemudian ini tadi ya, ini kita sudah praktekkan. Lanjutnya teks HTML ini dari insersi dari program HTML. Jadi ada tag buka, tag tutup ya, heading 1, heading 2, di sini ada body ya, body untuk isi dokumen. Kemudian ada di sini HR. Nah, ini tagnya tidak memiliki penutup, contohnya HR itu horizontal dulu, garis, BR itu pindah baris. Nah, ini kalau cuma satu tag berarti slash belakangnya itu di setelah sebelum kurung lebih tanda lebih besar ini ya. Nah, tapi juga yang berpasangan tadi ya, yang sudah, nah, tidak boleh nested tag, nanti tagnya tidak boleh tumpang tindih, tagnya harus selalu berpasangan. Nah, ini yang contoh yang salah, H1 ditutup H1, tapi di sini L I belum ditutup I gitu ya, jadi ini salah ya. Jadi harus seperti ini yang benar, H1 I, nah, ditutup dulu I nya, tutup lagi H1 nya ya. Seperti Anda buka laci deh, buka lemari ya, buka apalagi laci ya, kalau mau nutup kan tutup laci dulu, tutup lemari. Nah, seperti itu ya. Nah, dokumen HTML seperti ini, ada doc type situ. Doc type itu menandakan tipe dokumennya. Ini sangat penting untuk informasi metadata dari suatu dokumen ya. Ya, contoh di sini di HTML nanti bodinya sebetulnya adalah HTML buka, nanti ada HTML tutup di sini selalu berpasangan ya. Kemudian ada heading ini title, di sini isinya informasi metadata dari dokumen. Metadata apa sih isinya? Salah satunya adalah judul dokumen, deskripsi dokumen. Ini dokumen buat apa sih? Oh, dokumen buat formatnya apa sih dokumennya? Itu ada di situ informasinya ya. Di antaranya kegunaannya adalah buat search engine optimization ya. Contohnya kalau kalian ingin dokumen Anda bisa di googling dengan cepat dengan kriteria tertentu, kata kuncinya taruh di sini, di head nanti ya. Kalau belajar SEO ya, search engine optimization, nanti salah satu tekniknya adalah di heading ini diberikan informasi tentang dokumen Anda. Ada body buka, body tutup ya. Nanti juga ketika belajar CSS JavaScript, diantaranya beberapa tekniknya adalah mendefinisikannya di heading ya, mendefinisikan CSS dan JavaScript itu di heading. Body ya, ini isinya sebuah dokumen, isinya body di sini, kalian bekerja di sini. Oke. Nah, tag apa sih yang dipelajari? Ini tagnya adalah tag heading. Nah, tag dasarnya ada heading, ada paragraf ya, ada BF pindah baris, ada format tag, misalkan mau tebal, miring ya, seperti kalian menggunakan Word, ada mau tebal, miring misalkan ya, atau mau teksnya mau penting misalkan ada strong, misalkan ada quote, misalkan ada bikin quote hari ini misalkan. Terus ada list ya, order list, misalkan daftar terurut 1 2 3 4 5 misalkan. Atau ada juga bullet numbering ya, ada tanda-tanda bullet gitu ya misalkan, atau jenis bulletnya macam-macam misalkan. Nah, kemudian ada definition list juga sini, misalkan ada judulnya apa, hacker, definisinya adalah apa misalkan. Itu ada hyperlink ya, hyperlink itu buat link, nanti bisa link ke dokumen luar, dokumen internal. Nah, itu bisa dipelajari di hyperlink. Kemudian ada grup dokumen, grup tag ya, ada div, nanti dalam div bisa ada tag-tag lainnya. Nah, dengan style yang ditentukan, nanti kalau sudah masuk CSS ini sangat dipakai nih, identify group tag ya, ada span dan div gitu ya. Nah, ada background, nanti backgroundnya kalau halamannya gimana. Nah, ada table di situ ya. Nah, ini yang dipelajari ya, nanti di praktikum kalian belajar ini ya. Oke, contohnya saya praktekkan aja. Saya mau membuat, tadi sudah pakai apa namanya, coding di lokal internal. Nah, di lokal kita saya coding di apa namanya, di SoloLearn ya. Nanti juga kalian pakai SoloLearn. Nah, ini contohnya nih ya, SoloLearn nih halamannya nanti masuknya di code playground aja, nanti di situ diklik ya, nanti kalian masuk ke situ gitu ya. Supaya masuk ke sini nanti bisa lihat tutorial SoloLearn-nya ya, yang sudah dibuat oleh asisten ya. Nah, di dokumen HTML ini ada doc type buka tutup ya, ada heading ya, title page ya, ini judulnya nanti di sini apa ya, yang akan dimunculkan ketika melihat dokumennya ya, title-nya. Nah, ini contohnya body BG color. Nah, ini warna cyan ya, kalau mau kalian ubah menjadi warna
misalkan apa, pink bisa, misalkan teksnya menjadi apa di sini, misalkan magenta misalkan ya. Nah, kita run. Nah ini enak, ada langsung run. Nah ini seperti ini gitu ya. Wah nggak bagus misalkan, ya udah balik lagi misalkan BG, ya udah warnanya default aja. Kalau default biasanya black, saya black aja. Ya BG itu warna yang teduh gitu ya. Nah ini judulnya H1 Align Center. Nah heading ini ada 6, H1, H2 sampai betul. Makin besar tuh makin kecil hurufnya ya. Heading 1, heading 2 misalkan ya. HR ini garis ini horizontal rule, garis ya. Nah, misalkan kalian pengen nama kalian ada di sini misalkan, ya udah buatkan aja misalkan heading 2 biodata misalkan. Nah gitu ya. Biodata, kemudian pengen yang terurut pakai apa misalkan OL, order list ya, nanti ada pendefinisiannya LI ya, misalkan nama kalian masing-masing, coba dibuat bikin CV nih. Oke. Kemudian bikin misalkan tempat tanggal lahir. Nah, ini di mana? Di sini. Nah, misalkan di Depok 20 Agustus 2000 misalkan gitu ya. Jadi alamat, email aja, email misalkan Nisa@gmail.com, nah, misalkan ini. Oke, ya udah di run aja. Nah, di run nanti muncul biodata. Nah, ini heading 2, ini 3. Oke, bikin lagi heading 2 berikutnya. Ya, ada sejajar ya, biodata, habis biodata misalkan pendidikan. Biodata pribadi ya, misalkan ini biodata pribadi saya ubah. Nah, ini biodata pendidikan misalkan. Oke, kita bikin aja sini langsung ya. Sekarang mau ganti, nggak mau OL misalkan UL. UL boleh juga, UL unordered list ya. LI misalkan apa SD misalkannya SDIT Al Uswah misalkan Depok misalkan ya. Dan SMP SMPIT Al Azhar misalkan 41 misalkan ya. SMU 49 Jakarta, nah misalkan gitu ya. Dan satu lagi sini ya, kuliahnya S1-nya berarti apa? Sistem Informasi STT Nurul Fikri ya. Contohnya gitu. Run. Nah, udah dapat jadi CV ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini cara menggunakan codingnya. Nanti kalian belajar yang lain ya. Contoh lain misalkan HR garis, misalkan table gitu. Table ada T body ya, atau T head misalkan. T body aja langsung bisa ya, T body ya, T body. Kemudian ada TR di sini, TR ya, ada TD ya. Nah, ini ya, nanti kalian harus apa nih misalkan hari misalkan, jam misalkan, jadwal misalkan kalian lagi bikin jadwal nih, jam, terus mata kuliah ini T-head berarti ya, saya salah nih, T-head buat header, nanti ada T-body kan ya, udah kelihatan nih. Oh, ini belum kelihatan ya, dikasih border, nanti bordernya 1 biar kelihatan garisnya ya gitu. Hari mata kuliah, nah ini ya, misalkan kita with 100%.
biar besar. Nah gitu ya. Nanti bisa kalian di sini ya, ada T head, di sini ada T body, berarti T body, TR lagi, T row, TD. Nah, ini TD berarti apa di sini? Misalkan hari Senin, jamnya jam berapa? Misalkan jam 13.30 ya kan? Sampai dengan 14.15 misalkan. Mata kuliahnya misalkan apa? Web ya. Oke, ini TD. Kalau T head berarti kita ganti ya jadi TH, table head. Nah, dia ini kan belum apa namanya, defaultnya kiri ya, yang sampai salah pasangannya TH dan TH, TH dan TH. TH itu table heading, dia nanti ada di tengah dan tebal. Nah itu ya, dia ada di tengah dan tebal. Ini contoh aja ya, ini belajarnya pakai SolidWorks seperti ini. Oke, nanti lebih detail kalian bisa belajar dengan asisten. Nanti beberapa teks yang kalian harus kuasai di antara ini, nggak perlu dihafal, nah, tapi sering dibuat ya. Mungkin latihan pertama adalah buat CV kalian dengan teks dasar HTML ini. Baik, sampai berjumpa lagi dalam video berikutnya untuk mata kuliah pemrograman web.